Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama adalah kita mengajarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pada hari ini, siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan komunitas rutin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dalam kegiatan komunitas hari ini. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa saya sudah mengikuti kurang lebih masuk ke 3 bulan, sudah di pertengahan perjalanan kegiatan diklat calon guru penggerak, dan ini adalah salah satu tugas yang harus saya laksanakan, yaitu menyampaikan apa yang sudah didapat di dalam kegiatan diklat tersebut. Dalam kesempatan hari ini nanti yang akan saya sampaikan yaitu terkait budaya positif. Bapak Ibu, sebelum saya memasuki materi, saya secara pribadi mengajak kepada Bapak Ibu semuanya terkait kegiatan calon guru penggerak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ini ada wacana baru, mudah-mudahan ini terlaksana. Yang saya dengar adalah bahwa ketika Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan diklat calon guru penggerak, maka Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi mengikuti PBB ini tahun depan. Wacananya seperti itu karena kegiatannya lumayan lama, 6 bulan. Jadi diklat calon guru penggerak ini kurang lebih 6 bulan. Tapi secara teknisnya, pertama memang seminggu pertama karena belum terbiasa dengan kegiatan atau jadwal yang ada di diklat, kemudian tugas-tugas kita yang harus dilaksanakan di sekolah. Di 1 minggu pertama memang terasa kaget, masih bingung. Tapi setelah 1 minggu, 2 minggu berjalan, semua bisa diikuti. Jadi saya harap Bapak Ibu Pak sudah mengikuti PPD. Jadi silakan Bapak Ibu mengikuti kegiatan diklat calon guru penggerak ini. Insya Allah nanti ada gelombang berikutnya, karena gelombang kemarin, gelombang ke-8, 9, 10 dari kita tidak ada yang daftar satupun. Spesifikasi ya Pak, syaratnya? Tidak. Yang penting Bapak Ibu sudah 5 tahun. Masa kerja sudah 5 tahun. Itu pengantar Bapak Ibu terkait kegiatan calon guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ada yang mudah-mudahan termotivasi untuk mengikuti kegiatannya. Selanjutnya Bapak Ibu terkait budaya positif. Sebelum kita ke budaya positif, mungkin Bapak Ibu mohon berdiri. Kita flashback ke belakang saat Bapak Ibu mengikuti atau berada di pendidikan sekolah dasar, SMP ataupun SMA, mungkin mengalami satu peristiwa atau
waktu Bapak Ibu melanggar aturan sekolah. Saya yakin di antara Bapak Ibu ada. Pernah dan sering. Sering ya. Jadi kalau kita melihat ke belakang, kita banyak melakukan kesalahan, pelanggaran sekolah, aturan yang sudah dibuat sekolah. Kemudian yang kita terima adalah hukuman. Sekarang, sampai sekarang, saya yakin Bapak Ibu masih menerapkan hukuman ke anak muridnya. Betul? Nah, jadi Bapak Ibu, misalnya nanti setelah sosialisasi ini, mungkin ada perubahan nanti. Ternyata tidak hanya hukuman saja yang bisa kita laksanakan atau kita berikan kepada anak murid kita yang mengalami atau melakukan pelanggaran. Ya, Bapak Ibu. Nanti kita bahas. Yang sekarang coba kita telaah ya, Bapak Ibu setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Iya. Alasannya? Karena budaya yang lalu pun juga ketika dulu memberikan punishment kepada anak didik yang melakukan tindak asusila atau pelanggaran, ada shock terapi sehingga anak tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke. Jadi memang rata-rata Bapak Ibu guru, kawan-kawan saya juga di luar sana menyampaikan hukuman dapat mendisiplinkan anak, tetapi dalam jangka waktu yang saat itu hanya sesaat. Ke depan belum tentu. Karena mengulang lagi seperti itu. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Nomor 2. Setuju? Hampir sama ya? Hampir sama saya sudah alami itu ada di generasi yang kemarin Pak, dapat kalau generasi yang keempat. Ya. Jadi sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan di pertama tadi, Bapak Ibu di waktu sekolah jenjang SD, SMP maupun SMA ataupun saat kuliah itu banyak melakukan kesalahan. Artinya dari kesalahan-kesalahan hukuman yang kita terima itu akan dilakukan ke anak didik kita lagi. Seperti itu kan? Makanya pemberian hukuman seperti anak datang terlambat membersihkan WC segala macam itu memang memberikan satu jerat, tapi sama dengan yang pertama tadi, sifatnya sesaat, hanya saat itu. Oke, lanjut ke nomor 3, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Alasannya? Karena dibuat menjadikan anak prestis terhadap apa yang sudah dilakukan. Oke, yang lain? Setuju? Ada yang tidak setuju? Pada dasarnya manusia itu suka dipuji. Oke. Jadi gini, ketika anak kita diberikan penghargaan untuk motivasi belajar supaya anak-anak kita mau belajar, senang saat belajar, diberikanlah penghargaan. Ketika penghargaan itu tidak ada, apa yang terjadi? Anak gak mau, tapi nanya hadiahnya apa? Ada hadiahnya gak? Seperti itu. Jadi memang ada satu sisi positif, satu sisi negatif. Ya. Secara umum, kalau bisa penghargaan itu diberikan dalam bentuk yang lain. Anak kalau sekarang siapa yang mau
Bisa menjawab, ini Pak, kasih permen. Dan ada hadiahnya nggak Bu? Ada permennya nggak Bu? Kita efeknya. Oke, lanjut. Nah ini nanti Bapak Ibu yang akan kita bahas, yang akan saya sampaikan terkait budaya positif. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia, restitusi, ada posisi kontrol dulu, yang keenam restitusi atau segitiga restitusi. Ini cara penanganan ketika anak melakukan kesalahan, jadi tidak hanya dengan hukuman. Nah sekarang disiplin positif, ada dua pernyataan. Yang pertama, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang kedua, sesuatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana yang ideal? Dari pernyataan dari yang pertama tadi, kita lihat ke belakang, kemudian penerapannya ke anak-anak kita. Nah sekarang dari disiplin positif ya, disiplin positif ini mana yang menurut ibu-ibu ideal? Nomor 2, ada yang nomor 1? Oke, kita lihat pasti ya memilih nomor 2, karena di dalam nomor 2 ada kontrol diri, mengontrol diri dalam memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di pendapat dia juga di pertemuan berikutnya, nanti sambil berjalan seperti itu. Nah ini sekarang Bapak Ibu misalnya berhadapan nih, Bapak Ibu yang satu memegang sesuatu yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Nah kawannya dengan segala upaya mau merebut atau meminta apa yang Bapak Ibu pegang, kira-kira diberikan atau Bapak Ibu pertahankan? Kenapa? Karena sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Siapa yang mengontrol? Oke, berarti sudah masuk. Ya, jadi itu karena Bapak Ibu ada kontrol diri, mengontrol diri, karena itu berharga, makanya kita pertahankan. Apapun caranya, pasti akan dilakukan seperti itu. Nah, lewat. Nah ini Bapak Ibu yang ada poin terakhir, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, itu cara lama. Ya, itu yang lama. Nah yang terbaik yaitu adanya kenyamanan pada diri anak ketika anak melakukan kesalahan, jangan diucapkan, jangan sampai kita mengucapkan kalau bodoh. Biasanya kalau kita ini dengan berucap seperti itu tanpa kita sadari, dasar kau, itu akan membuat anak menjadi dalam psikologi tahu, ya, dalam psikologi tahu, ya, merasa bersalah. Kalau guru tidak bisa mengontrol, kemudian langsung menjudge bahwa anak itu salah, bodoh dan lain-lain, itu akan merasa anak bersalah di hadapan orang banyak, di hadapan kawan-kawannya. Nah nilai-nilai kebajikan yang ada di profil belajar baca
saat ini saya belum sempat ya Bapak Ibu ke komunitas terkait profil pelajar asusila bagaimana menyusun proyek. Nanti kita jadwalkan. Saya jadwalkan terus tapi kegiatan banyak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa laksanakan. Lanjut Bapak Ibu, ini tidak perlu saya sampaikan. Nah, kira-kira ada beberapa poin. Mencatat 100 kali di dalam buku ini sering dilakukan. Mencatat 100 kali atau berapa kali di dalam buku anak, saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi. Jadi penyebabnya karena dia terlambat. Kira-kira ini masuk ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti. Oke, pendapatnya dulu. Hukuman. Ya, nanti kita lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ada aturan? Ya? Kita tampung dulu ya. Sekarang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa bedanya dengan nomor 3? Tuh, tadi nomor 3 konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Yang lain ini hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, di meja. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Misalnya kalau satu sekolah itu diwajibkan siswa memakai sepatu hitam, dia tidak memakai sepatu hitam. Kemudian nanti kita lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ya, ada perbedaan sedikit nanti. Kita lihat. Coba. Karena ini konsekuensi yang terakhir ini itu bersama antara guru dengan muridnya. Nanti kalau terlambat 3 menit, harus lari berapa kali. Itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air bukan hukuman, ya, tapi konsekuensinya kalau menempatkan air bukan hukuman, harus kita bedakan. Nanti ada ininya, kita kaji satu persatu. Apa sih hukuman? Apa konsekuensi? Nanti ada lagi apa sih restitusi? Nah, ini perbedaannya ini. Sesuatu yang menyakitkan. Ketika kita dihukum oleh guru, apa yang kita rasakan? Kalau waktu SMA kan ya, subuh nanti di jalan ya. Pernah nggak seperti itu? Biasanya anak-anak yang ASM katanya ada seperti itu, karena ada rasa siapa nih saya? Bagian pembangunan. Oke, lanjut. Karena sesuatu menyakitkan itu masuk ke konsekuensi hukuman. Tapi konsekuensi memang itu harus terjadi saat itu. Seperti tadi menumpahkan air
terjadi saat di hari itu atau di saat itu harus bersikap. Itu hukuman anak membenci kedisiplinan. Nah, karena dengan tadi di buku apa sih ada aturan seperti itu, jadi merasa ada rasa benci. Hukuman sifatnya paksaan, memaksa. Ini perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, ini nanti ada restitusi. Nah, yang akan kita kaji lebih jauh nanti di restitusi, Bapak Ibu ya. Saya pernah melakukan segitiga restitusi untuk anak tunagrahita. Cuma saya susah. Jadi itu pernah saya sampaikan ke fasilitator, Pak, bagi anak tunagrahita diantaranya selain anak-anak berkebutuhan yang lain, untuk melakukan segitiga restitusi, nanti ada tahapannya cerita sebentar. Itu sepertinya akan susah dilaksanakan. Untuk ngomong saja itu kan nanti ada skenario. Di dalam itu tuh ada skenario, kemudian ada yang anak itu menyampaikan, karena hanya menyampaikan satu kata dua kata itu saja. Nah, sementara di dalam segitiga restitusi, kalau melihat contoh yang ada, itu ada dialog antara siswa dan guru. Tapi ya memang kita bisa kita laksanakan dalam bentuk yang sederhana. Saya Bapak Ibu nanti akan tahu kita sama-sama belajar. Nah, harapan saya kan nanti kita sama-sama berkolaborasi, Bapak Ibu. Saya tanpa dukungan Bapak Ibu ketika akan melakukan perubahan di sekolah itu percuma saja kalau tidak ada dukungan dari Bapak Ibu. Makanya sekarang saya bergerak dari komunitas ke komunitas untuk menyampaikan sosialisasi. Ini kalau di restitusi ini akan menguatkan anak kita tidak boleh menyalahkan. Nanti ada figur kontrol dulu. Nah, ini apa restitusi? Restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya tanpa kita paksakan. Anak sendiri yang merubah, memperbaiki kesalahannya. Apa yang dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan. Jadi untuk menebus dari kesalahan, anak sendiri yang akan mengambil tindakan apa yang baik untuk mengganti kesalahannya. Ciri-ciri restitusi mungkin ini baru bagi Bapak Ibu, nanti ini bisa diterapkan di ya. Sebetulnya ini kan dari Hajar, filosofi belajar Dewantara ini sudah ada, cuma sepertinya yang berjalan seperti kita merasakan sendiri hukuman yang kita pernah terima, hukuman tanpa ada kita sendiri yang merubah atau memperbaiki sendiri kesalahan kita. Nanti fokusnya ada di, nah ini Bapak Ibu, sebelum kita melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran di antara siswa dengan guru, harus ada kesepakatan kelas. Pak, gimana kalau anak-anak kita kan nggak bisa ngomong, orang tua kita aja. Kesepakatan kelas misalnya datang tepat waktu. Anak ini kan tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya mengantarnya lambat, ya lambat. Makanya ketika kita membuat satu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita libatkan orang tua. Nanti orang tua yang ini misalkan
Jadi kalau tanpa ada keterlibatan dengan orang tua, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tidak bisa ya nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kita buat kira-kira yang anak-anak kita bisa laksanakan, kemudian orang tua tidak terbebani. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Nah, ini sebelum pembelajaran Bapak Ibu contoh. Jadi yuk sekarang maunya apa sebelum pembelajaran yang kita laksanakan, yang harus kita sepakati apa? Kalau Pak Buto mungkin ketika akan melaksanakan PPD ada kesepakatan kelas, misalnya harus membuka kamera, harus tepat waktu, tepat sama seperti itu. Ada beberapa poin. Anak-anak kita juga bisa kita terapkan, tapi jangan terlalu banyak. Contoh misalnya hari Senin menjadi upacara dengan kelengkapan yang lengkap, kelengkapan upacara itu bisa kita terapkan, datang tepat waktu. Saya kira dua itu saja sudah cukup, agak lumayan. Ini juga nanti kita lihat ketika berjalan kesepakatan itu orang tua bagaimana. Kita coba ini bisa, ini tidak bisa. Nah, misalnya di peraturan itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Misalnya di dalam kelasnya ada beberapa, berarti keyakinan kelasnya yang ada di situ bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jangan berlari di kelas, on autis. Iya. Makanya yang seperti ini kalau memang tidak bisa dilaksanakan, ya usah. Kira-kira kita bisa laksanakan seperti tadi aja, datang tepat waktu setiap hari Senin, mengikuti upacara dengan kelengkapan itu, ya, menggunakan masker. Kalau kata Bu Ari kan tidak mungkin ada pendekatan, apalah masker. Kan masih ingat gitu. Ya kembali kan. Jadi yang kira-kira bisa diterapkan, tidak membebani ke anak, orang tua, kita bisa laksanakan. Nah, kenapa anak melakukan satu kesalahan? Karena ada kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi. Ini kebutuhan dasarnya kasih sayang. Kalau dari rumah sudah bermasalah, nah, kenapa? Apakah anak kasih sayangnya kurang? Apa karena ada ingin menguasai, atau kesenangan dia tidak terpenuhi? Ya, atau di kelas tertekan sama gurunya nggak bebas ya. Bisa saja. Ini karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Saya yakin ibu-ibu juga ketika di sekolah yang biasanya ceria misalnya tiba-tiba meremot, ini ada berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, harusnya kan berbalik, di rumah meremot, tapi sekarang kayaknya ada apa nih di rumah? Oke, itu karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, ini posisi kontrol guru, kita berada di mana? Yang tadi membuat orang merasa bersalah di depan kawan-kawannya, dasar kau bodoh dan lain sebagainya. Itu penghukum yang ketika anak tidak memakai sepatu yang warna hitam langsung dihukum seharian tidak boleh menggunakan sepatu. Sebaiknya idealnya kita ada posisinya di manajer.
kalaupun tidak di meja, di posisi teman atau pemantau juga lebih baik daripada sebagai penghukum atau pembuat orang bersalah. Ini menghukum, menghardik ya, membuat orang merasa bersalah. Ini ada kata-kata yang seharusnya hidup kecewa dan lain sebagainya. Nah, bahasanya kan agak kasar. Kamu seharusnya sudah tahu dulu, banyak-banyak kata-kata yang tidak sepatutnya disampaikan ke siswa. Lanjut, ini nggak usah. Nah, ini segitiga institusi Bapak Ibu. Pak, berarti Pak dididik untuk jadi tenaga langsung Pak ya sekarang Pak ya? Ya. Berarti apa ya, sistem pendidikan sekarang kalau biasanya kan kalau untuk guru, iya Pak maaf saya bangunnya siang, nah banyak alasan. Biasanya kan kalau dulu kayak Iya. gitu Pak ya, Iya. langsung dioper ke guru BK. Nah kalau Iya. sekarang ini kayaknya semua guru harus menguasai ilmu jiwa. Iya. Di Intinya ke guru situ. BK masih berguna nggak Pak? Tentu. Kalau nggak guna nggak ada jurusan itu sampai sekarang ya. Jangan-jangan ada wacana Ya. dihabiskan. Jadi Uang lah. nah, jadi ada menstabilkan identitas. Ya. Tadi ada lagi tahap kedua, validasi kebutuhan, dan terakhir menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan atau yang dilanggar. Anak sendiri ya mengungkapkan, terus harus seperti apa, tetap anak sendiri. Bisakah di sekolah kita? Nah, itu pertanyaannya kan. Bisa, cuma kan lambat. Prosesnya itu akan lama, tidak sesuai dengan yang dilakukan di sekolah umum. Nah, makanya nanti ketika membuat keyakinan kelas bersama dengan orang tua, Bapak Ibu lanjut dulu ya. Aduh. Ada saya membuat di YouTube itu sama kasusnya seperti itu. Anaknya Agung lihat di YouTube, tapi itu prosesnya langsung ke pertanyaan ketika anak sudah pacaran. Sudah pacaran, kalau ini kan sebelum pacaran. Boleh lihat nanti di YouTube, karena sudah itu banyak di update di YouTube. Jadi orang lain bisa lihat. Itu kemarin Agung yang SMA yang pernah cerita. Ini karena salah jadi tahapannya Bapak Ibu ya, segitiga restitusi itu akan melalui menstabilkan identitas. Nah, kalimat yang biasanya diucapkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi tidak langsung menjas kamu gimana juga kata-katanya. Kemudian sesudah itu baru validasi kebutuhan. Nah, di dalam validasi kebutuhan ini ada kalimatnya, kamu tentu punya alasan. Jadi kenapa dia tidak dari membawa topi atau tidak memakai topi, tidak membawa dai. Nah, ditanya alasannya kenapa. Nah, tadi yang disampaikan Bu Ari, tidak ada alasan kan kalau yang tadi zaman dulu. Tapi kayaknya masih berjalan sekarang. Kita ubah nanti. Kita sama-sama merubah ya, coba nanti ke depan. Terakhir menanyakan keyakinan, jadi nilai-nilai apa yang telah disepakati itu yang dilanggar. Kemudian untuk berubahnya seperti apa.
Nah, ini sepertinya ini yang paling penting di segitiga distribusi. Ini menstabilkan identitas yang tadi ya, sudah. Oke, kita lanjut. Ini tidak bisa. Oke, kayaknya materi tentang budaya positif selesai. Kalau ada pertanyaan atau mau menyampaikan unek-unek, monggo silakan. Biasanya Bu Ali. Tapi sudah tersampaikan tadi ya. Bu Ali sudah tersampaikan dulu seperti apa, sekarang jadi guru terhadap anak gimana? Pak, menurut Bapak nih Pak ya, karakter anak sekarang yang menjadikan guru harus merubah pola belajar atau guru yang menyesuaikan Pak? Maksudnya kan ada nih kalau kita compare dengan pendidikan di zaman saya tahun 90-an sampai sekarang kan kayak beda Pak ya, beda ya dari cara menghargai guru. Kalau sekarang kayaknya tuh diberikan pemahaman guru itu as a friend, sebagai kawan. Jadi tapi di sisi lain kan kayak ada menyusutnya nilai hormat antara siswa sama murid gitu Pak. Oke. Jadi sekarang Siswa sama guru. jadi untuk pendidikan sekarang ini pembelajaran itu berpihak kepada murid. Ya. Di kurikulum Merdeka seperti itu juga berpihak kepada murid. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kemampuan apa, kebutuhan apa dari siswa itu harus kita cari. Makanya ada asesmen di awal. Sebelum pembelajaran ada asesmen. Jadi ketika saya sampaikan di forum saat itu bahwa SLB itu sudah melakukan dari pembelajaran yang berpihak kepada murid atau pembelajaran berdiferensiasi itu sudah kita laksanakan. Karena Pak, kita dari awal penerimaan siswa baru sudah ada asesmen. Begitu sudah penempatan di kelas, guru-gurunya kan melakukan asesmen lagi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari anak. Jadi intinya karena pembelajaran sekarang berpihak kepada murid, guru tugasnya menuntun apa yang bisa dikembangkan dari anak itu sendiri. Bukan berarti Jadi kata sekarang dari perjalanan waktu generasi sekarang berubah karakter. Jadi mau tidak mau itu juga harus merubah pola ajar kita semua anak. kalau pola ajar kan berubah. Makanya kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Tidak mungkin anak dengan kemampuannya yang X, pola ajarnya kita tetap yang seperti awal. Nah, tetap harus melihat dari kebutuhan anak itu sendiri. Ya, berdasarkan asesmen yang ada. Terkait itu juga kan harus media yang lain tetap kita siapkan juga. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup. Ada lagi? Kalau tidak ada, harapan saya ya, ke depan saya tetap ingin berkolaborasi. Bapak Ibu silakan kalau ada ide-ide nanti sampaikan terkait pembelajaran anak. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.